Shalom, jumpa lagi. Walaupun secara online, namun kita tetap punya persekutuan yang indah bersama di dalam Tuhan. Kita tetap semangat di dalam Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk hari ini boleh bersama-sama walaupun secara online. Tapi kami tetap percaya bahwa iman kami, kebersamaan kami, persekutuan kami tetap erat di dalam Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami akan membaca firman-Mu, firman-Mu yang terus meneguhkan kami, menguatkan kami. Karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan mampukan juga kepada kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Pimpinlah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan kali ini di Minggu tanggal 15 Agustus 2021 ini terambil dari Matius 22 ayat 15 sampai 22. Matius 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian, bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang terus membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan, terus merenungkannya, memelihara serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 2 hari lagi kita akan merayakan HUT RI yang ke-76. Wah, di mana-mana kita memasang bendera, wah, merah putih, umbul-umbul. Wah, hiruk pikuk dengan bendera-bendera. Saya kalau masih ingat, saya waktu kecil, wah, merayakan HUT RI itu, wah, lomba di mana-mana, wah, luar biasa. Namun 2 tahun ini merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia dengan prihatin. Suasana yang penuh dengan kekhawatiran. Dengan pandemi ini, wah, banyak orang, termasuk kita, kemana-mana kita takut. Walaupun memang kita harus kerja, harus ini, tapi apalagi sekarang PPKM ya. Dan situasi ini membuat kita merayakan kemerdekaan Indonesia ini dengan suatu suasana yang sangat berbeda. Tapi inilah saat ini, dalam situasi pandemi, politik juga memanas. Wah, pertanyaannya bagaimana kita orang Kristen, sebagai orang Kristen tapi juga sebagai warga negara Indonesia, bagaimana kita merayakan HUT RI ini? Bagaimana tindakan kita dalam situasi seperti ini? Kita yang adalah orang Kristen tapi juga adalah warga negara Indonesia.
Ada orang yang bilangnya, aduh boro-boro gua mikir bangsa, mikir diri sendiri aja sudah susah. Udahlah, nggak usah mikir susah-susah bangsa ini. Aduh, ngurus diri sendiri aja lah. Ada juga yang berkata bahwa kalau negara urusan pemerintah saja, ya udah kita hanya berdoa saja. Ada juga berpendapat bahwa, wah, kita ini kan adalah orang Kristen kan? Kita ini warga negara surgawi. Warga surgawi loh. Aduh, hal-hal duniawi nggak usah mikir. Nggak usah mikir. Tapi ada juga yang terbalik. Saking semangatnya dia memikirkan bangsa negara. Wah, dia lupa dengan hal-hal rohani. Dia bilang, kalau masalah agama nanti itu urusan pendeta, majelis, aktivis lu udahlah. Yang penting kita bekerja, yang penting urus negara ini dengan baik. Bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana kita? Kita bersyukur di Indonesia ini. Ada yang lahir di Indonesia ini, ada yang dibesarkan di Indonesia. Dan kita sangat bersyukur. Anugerah Tuhan luar biasa Indonesia. Dengan banyaknya suku bangsa, ada sekitar 1.300-an suku bangsa di Indonesia. Dengan sekitar 1.800 mungkin bahasanya. Dengan 17.000 lebih pulau besar kecil dari Sabang sampai Merauke. Wah, ada lagunya tuh. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut, Indonesia tanah airku. Saya tidak mau lanjutkan karena nanti bilang iklan ya. Tapi itulah Indonesia. Dan anugerah Tuhan kita ada di Indonesia. Tapi anugerah Tuhan yang juga sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita adalah orang Kristen. Orang Kristen, kita adalah gereja. Gereja orang-orang yang terpanggil dari kegelapan, masuk ke dalam terang Kristus yang ajaib. Hidup di dalam terangnya. Kita, orang Kristen itu adalah orang yang telah dilahirbarukan. Yang karena pemberitaan Injil kemudian kita percaya dan bertobat. Dan kita bertumbuh di dalam pertobatan setiap hari demi hari di dalam Kristus. Bahkan kalau mau dibilang lagi lebih jauh, Efesus pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-14 menjelaskan bahwa orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus itu telah dipilih oleh Allah Bapa. Telah ditentukan bahkan sebelum dunia dijadikan. Dan kemudian Yesus hadir di dunia ini, menebus, berkorban bagi kita dan menebus kita. Dan kemudian Roh Kudus memateraikan kita. Itu adalah orang Kristen. Kita lah gereja ini. Dan kita, orang Kristen, diberikan anugerah luar biasa, tinggal di dunia ini, tapi juga kita memiliki tanah air yang di surga. Ada kepastian di sana. Di dalam Kristus ada kepastian bahwa kita tidak hanya hidup sementara saja di dunia ini, menjadi warga dunia, warga di Indonesia, tapi juga kita memiliki tanah air, yaitu tanah air surgawi. Jemaat yang terkasih, ini dua anugerah yang luar biasa dan jangan dipisahkan. Bisa dibedakan tapi jangan dipisahkan. Jemaat yang terkasih, apa yang harus kita buat untuk bangsa ini? Dan bacaan kita, Matius 22, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Tuhan Yesus memberikan contoh bagi kita. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus berbuat sebagai warga surgawi, tapi juga sebagai warga negara yang baik. Paling tidak di dalam bacaan kita tadi tentang
membayar pajak kepada kaisar. Ada dua hal yang bisa kita ambil, dan itu kita kerjakan atau kita lakukan di dalam mengisi hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai warga surgawi, dan juga sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, kita harus menunjukkan integritas kita sebagai anak-anak Tuhan yang meniru Kristus. Dalam ayat ke-15 sampai ayat yang ke-16, di sana menjelaskan luar biasa. Ingat bahwa Tuhan Yesus itu teladan kita. Tuhan Yesus adalah penguasa alam, penguasa surga, penguasa baik surga maupun alam semesta ini. Dia yang adalah pemilik surga. Dia sang firman menjadi manusia, menjadi warga Yahudi, dan saat itu dia menjadi warga Romawi juga, karena saat itu Israel atau Yahudi itu berada dalam penjajahan Romawi. Jadi dia termasuk juga di dalam warga Romawi. Jadi Allah yang memiliki surga dan alam semesta ini, dia turun menjadi bagian dari dunia ini. Luar biasa. Dan ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, dia hidup seperti warga biasa. Karena dia manusia. Dia manusia 100%, Allah 100%. Dan dia hidup sebagai warga. Ketika dia menjadi warga Yahudi atau Romawi, dia tetap menunjukkan integritasnya sebagai Tuhan. Kita bisa melihat dalam ayat 15 dan 16 di sana. Di sana diceritakan bahwa orang-orang Farisi kemudian bergabung dengan orang-orang Herodian. Padahal sebenarnya dua kelompok ini, dua kelompok yang saling bertentangan. Tetapi untuk menjebak Yesus, mereka berkoalisi. Luar biasa ini. Dan dari mulut mereka sendiri, mereka mengatakan tentang integritas Tuhan Yesus. Integritas Yesus sebagai warga Yahudi, sebagai warga Romawi. Apa itu? Di sana mereka mengatakan bahwa Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Wah, luar biasa. Dalam situasi seperti itu, Tuhan Yesus tetap menunjukkan integritasnya. Apa itu? Tuhan Yesus jujur dalam ajaran dan perbuatannya. Dia lakukan dengan jujur. Dilihat orang. Orang-orang yang pro Tuhan Yesus ataupun orang-orang yang melawan Tuhan Yesus, mereka melihat kejujuran dari Tuhan Yesus. Dia mengajarkan hal-hal yang benar. Dia menyatakan hal-hal yang benar, dan bukan cuma menyatakan atau mengajarkan saja, tapi dia lakukan itu. Kemudian dia mengajarkan kebenaran dan dia tidak takut. Dia ajarkan, dia lakukan kebenaran. Menyatakan aturan-aturan dengan benar. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih dari itu adalah dari jahat. Jadi Yesus menunjukkan integritasnya dengan cara dia melakukan kebenaran. Mengatakan kebenaran, melakukan kebenaran. Dan bukan hanya itu, dia tidak cari muka. Waduh, tidak cari muka. Dia tidak penjilat. Pada saat itu Yesus dengan kuasanya gampang sekali. Dia bergandeng tangan dengan para pejabat untuk mendapatkan posisi. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Dia berani menegur mereka yang bersalah.
Kata-katanya sangat lugas. Dia nggak punya kepentingan. Bahkan Tuhan Yesus rela, dalam kehidupannya dia rela mengorbankan dirinya demi kebenaran. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus tetap menunjukkan integritasnya ketika menjadi manusia di dunia ini. Jemaat yang terkasih, bagaimana dengan kita? Seperti tadi saya katakan bahwa hal yang harus kita lakukan di tengah-tengah bangsa kita sebagai orang Kristen, kita harus tetap menunjukkan integritas kita sebagai anak Tuhan. Integritas meniru Yesus, hidup di dalam kejujuran, menyatakan yang benar, menyatakan salah-salah, benar-benar, tetap menjalankan aturan-aturan, aturan yang sudah ada, jalankan itu. Tidak cari muka hanya demi kepentingan diri. Untuk dapat kejabatan, wah, berupaya carmuk-carmuk. Bahkan bisa-bisa mengorbankan kebenaran, mengorbankan iman demi mendapatkan jabatan. Orang Kristen harus tetap menunjukkan integritasnya sebagai orang Kristen yang meniru Yesus. Sampai sekarang saya tetap mengagumi seorang tokoh. Dia tetap sebagai orang Kristen dalam posisinya yang luar biasa. Dia tetap menunjukkan bahwa dia orang Kristen. Dan dia tetap menunjukkan integritasnya sebagai orang Kristen. Siapa itu? Ahok. Sampai sekarang saya tetap mengagumi beliau. Walaupun ya ada masalah mengenai pribadinya ya, kehidupan rumah tangga. Di luar daripada itu saya tetap angkat topi untuk beliau. Dia berani, dia tidak memihak. Walaupun orang Kristen kalau memang salah-salah. Dia tidak hanya karena agama, cari agama, kesamaan agama, terus dia, oh ya nggak apa-apa buat ini. Oh tidak, dia lakukan sesuai aturan. Lakukan sesuai konstitusi. Dan dia tidak cari muka. Harusnya dengan posisi dia sebagai gubernur, wakil, kemudian jadi gubernur. Itu paling gampang sekali mengeruk kekayaan, mendekati anggota legislatif, kong kali kong untuk dapat duit. Tapi dia ternyata tidak melakukan. Dia jujur menjalankan. Masih susah untuk menemukan Ahok-Ahok yang baru. Walaupun mungkin ada. Tapi bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Saya sebagai pendeta dalam tugas-tugas saya, apakah saya jujur? Apakah saya terus menyatakan kebenaran? Atau hanya karena amplop kemudian saya cari muka? Atau saya mengorbankan kebenaran demi mendapatkan sesuatu? Bagi jemaat yang terkasih, sebagai misalnya pedagang, harus tetap jujur. Dalam berjualan, dalam berusaha harus tetap jujur. Jangan sampai hanya untuk mendapatkan hasil yang banyak, akhirnya lupa dengan kejujuran. Banyak sekarang ini orang menimbun ya. Menimbun susu beruang lah, sempat menimbun gas ya, gas oksigen. Wah, 3 bulan yang lalu itu orang susah, langka sekali mencari gas oksigen. Padahal banyak sekali yang kena COVID kemudian sangat membutuhkan, dan orang menyimpan itu. Waduh, jangan sampai kita menjadi bagian di dalamnya. Orang lagi susah, kemudian kita timbun dan kita jual dengan harga yang mahal. Integritas kekristenan di mana? Kita harus tetap menunjukkan integritas kita. Hidup di dalam kejujuran. Tetap berani menyatakan kebenaran. Yang salah kita sebut salah. Tidak cari muka, apalagi untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, apa yang harus kita buat? Setelah mereka mengatakan itu, kemudian orang-orang
orang-orang Herodian dan orang Farisi ya. Mereka katakan itu, kemudian mereka bertanya pada Yesus, boleh nggak berikan pajak kepada kaisar? Wah, saat itu kalau Tuhan Yesus bilang, wah nggak boleh bayar pajak, wah dia langsung ditangkap sama para pengawal, prajurit-prajurit, karena berarti melawan kaisar. Tapi kalau udah harus bayar dong pajak, wah dia akan dianggap sebagai orang yang mengkhianati bangsa Yahudi, karena saat itu Yahudi dijajah oleh Romawi. Tapi luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab, tunjukkanlah uang yang kalian bayar untuk pajak itu. Mereka kasih 1 dinar, kemudian gambar siapa di situ, gambar kaisar. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kau berikan kepada Tuhan. Wah, ini pernyataan yang luar biasa dan membuat mereka heran dan pergi. Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, sebagai orang Kristen pun, ingat baik-baik, kita ini adalah warga Indonesia, tapi juga warga surgawi. Karena itu kita punya tanggung jawab kepada apa? Bangsa ini, kepada pemerintah. Dan juga kita punya tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada Tuhan vertikal, tanggung jawab kepada pemerintah. Kehidupan sosial kita itu secara horizontal, vertikal, horizontal. Kita sebagai orang Kristen jangan lupa untuk tanggung jawab kita terhadap bangsa ini. Kita harus ikut ambil bagian. Gereja memiliki dua fungsi, sebagai anggota kerajaan Allah, tapi juga fungsi sebagai warga Indonesia. Jadi jangan dipisahkan. Keadaan Indonesia adalah tanggung jawab kita. Dan sebenarnya ini juga tercantum di dalam hukum kasih. Matius menuliskan setelah cerita tentang bayar pajak ini, kemudian pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan, setelah itu ada penjelasan tentang hukum kasih. Matius menuliskan tentang hukum yang terutama, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan mengasihi sesama itu ada juga di dalamnya mengasihi atau menghormati pemerintah. Dan Rasul Paulus juga berkata bahwa kita harus taat kepada pemerintah, karena pemerintah adalah tangan Allah untuk mendatangkan keamanan dan kedamaian bagi warganya. Jadi Tuhan Yesus tidak membedakan kewajiban kita. Kita harus tetap menjalankan kedua-duanya. Hukum kasih, kita tetap menjalankan kasih kepada Tuhan. Itulah iman kita kepada Tuhan. Tapi kita juga harus melakukan perbuatan kasih kepada sesama, kepada keadaan sosial, kepada pemerintah kita. Kita wajib, kita bertanggung jawab demi kemajuan bangsa dan negara ini. Jemaat yang terkasih, di tengah-tengah pandemi sekarang ini, kita juga harusnya terlibat aktif. Terlibat aktif, jangan hanya diam. Ya memang kita sekarang ini lebih banyak di rumah saja ya, karena lagi PPKM. Dan ketika kita di rumah saja, ketika kita tidak banyak beraktivitas di luar, itu sebenarnya kita juga sedang melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Karena apa? Saat ini memang sedang dilakukannya PPKM, ada pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi kita harus taat itu, membatasi kegiatan kita. Yang tidak perlu ya jangan dilakukan. Lakukanlah 5M. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak,
jangan berkerumunan ya, jangan. Namun kita melihat, aduh sekarang ini luar biasa ya, banyak yang kayaknya sudah nggak terlalu peduli lagi dengan itu. Misalnya ditanya kepada kita, terus kita jawab, oh orang-orang sana atau begitu, mereka nggak pakai masker, nggak apalah, COVID itu nggak ada, COVID itu nggak ada. Aduh, jemaat yang terkasih, saya dalam 1 bulan ini harus kehilangan 4 anggota jemaat dalam 1 bulan ini. 4 anggota jemaat kami. Jadi antaranya karena COVID-19. Ada teman juga yang meninggal. Ada banyak pendeta yang meninggal. Jadi jangan bilang COVID itu nggak ada. Kalau COVID ini nggak ada, ngapain pemerintah itu pusing-pusing berapa triliun yang sudah harus dikeluarkan demi mengatasi COVID-19 ini. Ya, jadi mari kita bersama-sama membantu pemerintah di tengah-tengah pandemi ini. Dalam HUT RI yang ke-76 ini, kita nyatakan keterlibatan kita dengan cara apa? Taat PPKM. Ya, salah satunya kita bersyukur ini. Ternyata kita sedang melakukan yang namanya ketaatan pada pemerintah. Dengan cara apa? Dengan ibadah secara online. Kita tidak berjumpa. Nah, puji Tuhan, kita sedang melakukan tanggung jawab kita sebagai anak bangsa, warga negara Indonesia. Namun ada banyak hal juga yang perlu kita ingat. Banyak orang sekarang mengalami kesulitan secara ekonomi, banyak kekurangan. Apakah kita punya hati? Seharusnya sebagai orang percaya kita punya hati untuk melakukan kasih. Jika ada tetangga, jika ada orang yang membutuhkan sesuatu, jangan tahan untuk membantu. Paling tidak berikan semangat. Saya pernah bertelepon dengan Pak Budi ya, kita ngobrol-ngobrol. Wah, luar biasa. Pak Budi bilang, waduh Pak Sem, kalau saya dapat telepon dari teman saya atau sahabat saya, waduh saya senang sekali, kayaknya ada semangat. Wah, harusnya kita juga terlibat gitu. Jangan hanya pakai handphone kita itu hanya untuk Facebookan, WA-an, TikTok. Jangan hanya itu. Mari kita gunakan WA, kita telepon, kita berdoa bersama, memberikan dukungan supaya ada semangat, membangkitkan imun juga. Dan itu sebenarnya membantu pemerintah. Dengan itu orang semangat, kemudian dia kesehatannya bangkit, akhirnya cepat sembuh. Pemerintah memikirkan yang lain. Tapi apa yang bisa kita bantu? Misalnya kita punya sesuatu yang lebih, bantulah mereka yang berkekurangan. Jangan tutup mata. Kalau misalnya kita dapat bantuan ya, kalau memang kita dapat bantuan karena tertera di RT kita dapat bantuan, kalau memang kita sudah cukup, ada banyak orang yang belum dapat dan mereka sangat membutuhkan, berikanlah itu. Saya minggu yang lalu tiba-tiba datang, dia mungkin ketua RT ya, dia dapat beras lebih, dia kasih ke saya. Oh, saya terima aja, syukur. Namun tiba-tiba ada tukang sapu yang biasa sapu. Pak, itu apa Pak? Beras. Aduh, namanya Oman ya. Oman mau dong kalau beras. Ya udah nih buat kamu. Dia butuh, berikan. Jadi jangan menutup hati kita, jangan menutup mata kita, jangan menutup pintu hati kita untuk berbuat sesuatu bagi orang lain di tengah situasi ini. Ada hal yang penting juga yang harus kita lakukan. Tahan jempol. Waduh, sekarang ini yang lagi bahaya itu jempol. Disaring dulu berita, baru di-share. Aduh, sekarang ini hoax banyak sekali. Karena itu saya bukan hanya menggaungkan gerakan 5M,
Saya juga menggaungkan gerakan TJ. Wah, apa itu? Gerakan tahan jempol. Hati-hati dengan jempol sekarang ini. Mari kita lebih banyak sebarkan kebaikan, sebarkan berita yang baik, berita yang menyenangkan, berita firman Tuhan. Jangan lebih banyak hoax-hoax yang sebarkan. Wah, bikin tambah takut. Kemudian apa lagi? Taat isoman. Itu tanggung jawab kita, isoman. Kalau yang sakit sudah gejala, sudah isoman aja, jangan kemana-mana. Kemudian yang belum vaksin, vaksinlah. Nah, dengan vaksin kita terlindungi. Dan banyak kesaksian ya, teman-teman saya yang sudah vaksin kena, tapi dia tidak terlalu parah ya. Jadi divaksin, kita membantu pemerintah. Berapa banyak dana yang sudah digelontorkan. Mari kita punya tanggung jawab untuk ikut serta, jangan sampai diam. Sebagai orang percaya, kita harus bertanggung jawab dengan terlibat melakukan yang baik. Dan jangan lupa, doakan pemerintah kita yang tengah berjuang. Doakan tenaga medis yang lagi berjuang. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita contoh yang luar biasa. Dia menunjukkan integritas dia sebagai pemilik surga, pemilik alam semesta, menjadi manusia, dan dia melakukan integritas dia. Sebagai orang percaya, harus melakukan integritas kita. Jujur, tetap berbuat yang benar, ikut aturan. Dan kemudian jangan lupa kita untuk menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara surgawi, tapi juga sebagai warga negara Indonesia. Selamat merayakan HUT RI yang ke-76, dan jalankan kewajiban kita, ikuti aturan, jalankan prokes, lakukan 5M, dan jangan lupa vaksin bila belum vaksin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan kami. Kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai gereja, kami juga bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia ini untuk tetap menjalankan integritas kami dan juga kewajiban kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih di tengah-tengah pandemi ini, kiranya kami semua belajar untuk tetap melakukan kasih kepada sesama yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjalankan tugas kami sebagai warga kerajaan surga dan juga sebagai warga negara Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.